Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan implementasi metode pemodelan pengaruh laju angin terhadap pembangkit listrik. Perkenalkan, nama saya Kavi Handika Pratama. Saya Dilya Herlambang Saputra. Pendahuluan. Dengan demikian, perbedaan persamaan diferensial biasa dengan persamaan diferensial parsial terletak pada perubah bebasnya. Persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial dalam pengaplikasian di dunia nyata dapat untuk menghitung laju angin, laju perpindahan panas, dan lain-lain. Keterbatasan energi listrik dan tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sehingga diperlukannya solusi dari permasalahan tersebut dengan mencari sumber daya lain. Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi sumber daya alam yang melimpah, baik matahari, air, dan angin. Merupakan alternatif peluang energi yang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Masyarakat sekarang sangat bergantung pada listrik dan bahan bakar fosil. Tidak hanya sebagai penerangan, juga mendukung kegiatan ekonomi. Akibat yang ditimbulkan dari beban besar pemakaian adalah sering terjadinya pemadaman bergilir dan sering terjadinya gangguan yang mengakibatkan perekonomian berhenti. Alternatif energi pengganti yang sangat berpotensi salah satunya adalah memanfaatkan energi angin sebagai sumber energi untuk pembangkitan energi listrik. Metode penelitian. 1. Mengumpulkan referensi yang berhubungan dengan penelitian. Menuliskan definisi dan teorema yang berhubungan dengan penelitian. 3. Mempelajari dan memahami definisi dan teorema yang berhubungan dengan penelitian. 4. Menggunakan definisi dan teorema sebagai acuan dalam melakukan penelitian. 5. Melakukan pembahasan dan perhitungan dengan menggunakan metode beda sehingga diperoleh pemodelan pengaruh laju angin terhadap pembangkit listrik. Pembahasan. Persamaan diferensial. Persamaan diferensial merupakan salah satu cabang ilmu matematika. Persamaan diferensial dapat diartikan sebagai suatu persamaan yang dapat satu atau lebih turunan dari suatu fungsi yang tidak diketahui. Persamaan diferensial juga dapat digolongkan menjadi persamaan diferensial linear dan non-linear. Persamaan diferensial adalah linear jika dalam persamaan tersebut setiap sukunya hanya mempunyai satu order turunan, tidak terdapat suku yang memuat fungsi yang tidak diketahui beserta turunannya, dan tidak terdapat turunan yang dipangkatkan. Ringkasannya, persamaan diferensial linear itu sederhana, sedang persamaan diferensial non-linear itu rumit. Penerapan persamaan diferensial dapat dijumpai pada gerak suatu benda. Sebagai contoh, suatu pegas diberi suatu benda bermassa pada ujungnya. Digantung secara vertikal pada suatu titik tetap, pegas tersebut dibiarkan berosilasi bebas secara vertikal. Maka persamaan gerak yang diperoleh nantinya akan berwujud suatu persamaan diferensial, ataupun juga suatu benda yang dilempar dari suatu ketinggian. Posisi benda setiap saat dapat diperoleh dengan menyelesaikan persamaan diferensial gerak benda tersebut. Persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa merupakan persamaan diferensial yang mengandung satu atau lebih fungsi peubah tak bebas beserta turunannya terhadap satu peubah bebas. Jika diambil Y dalam kurung X, sebagian suatu fungsi suatu variabel dengan X dinamakan variabel bebas dan Y dinamakan variabel tidak bebas, maka suatu persamaan diferensial biasa dapat dinyatakan dalam bentuk F dalam kurung X Y YN sama dengan 0. Dan contoh berikut. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang tidak diketahui dituliskan sebagai fungsi U sama dengan U dalam kurung T.
dan menghubungkan fungsi yang diketahui dengan beberapa turunannya. Beberapa notasi digunakan untuk turunan diantaranya U pangkat 1 DU per DU, U. Notasi titik atas umumnya digunakan pada fisika dan teknik. Kebanyakan digunakan notasi umum. Persamaan diferensial dapat digunakan sampai derivatif ke dinotasikan dengan U dalam kurung N. Persamaan diferensial parsial. Suatu persamaan yang meliputi turunan fungsi dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas disebut persamaan diferensial. Jika turunan fungsi itu hanya tergantung pada variabel bebas, maka disebut persamaan diferensial biasa dalam kurung PDB. Dan bila tergantung pada lebih dari satu variabel bebas, disebut persamaan diferensial parsial atau PDB. Pada PDB, variabel bebas dapat berupa waktu dan satu atau lebih koordinat ruang. Persamaan diferensial parsial dalam kurung PDB adalah persamaan diferensial yang menyangkut turunan parsial dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Persamaan diferensial parsial merupakan persamaan dengan dua variabel bebas penentu atau lebih. Rumus-rumus beda maju, beda mundur, serta beda tengah. Metode beta hingga. Metode beta hingga merupakan metode numerik yang umum digunakan untuk menyelesaikan persoalan teknis dan problem matematis dari suatu gejala fisik. Secara umum, metode beta hingga adalah metode yang mudah digunakan dalam penyelesaian problem fisik yang mempunyai bentuk geometri yang teratur seperti interval dalam satu dimensi, domain kotak dalam dua dimensi, dan kubuk dalam ruang tiga dimensi. Metode beta hingga bersifat eksplisit, artinya keadaan suatu sistem atau solusi variabel pada suatu saat dapat digunakan untuk menentukan keadaan sistem pada waktu berikutnya. Berbeda dengan metode implisit, yang mana penentuan solusi sistem harus dengan memecahkan sistem pada kedua keadaan sekarang dan yang akan datang. Berikut merupakan gambar garis sembarang. Gambar 1 garis sembarangan, di mana kemiringan dilambangkan dengan M sehingga didapatkan rumus mencari kemiringan M sama dengan Y per X, di mana dapat dilihat grafiknya. Gambar 2 kemiringan garis M. Mengukur kemiringan garis dengan alat bantu sebuah penggaris titik tengah garis atau disebut center dengan menggunakan koordinat Kartesius. Generator adalah suatu alat yang dapat mengubah tenaga mekanik menjadi energi listrik. Tenaga mekanik bisa berasal dari panas, air, uap, dan lain-lain. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator bisa berupa listrik AC, listrik bolak-balik, maupun DC, listrik searah. Hal tersebut tergantung dari konstruksi generator yang dipakai oleh pembangkit tenaga listrik. Generator berhubungan erat dengan hukum Faraday. Berikut hasil dari hukum Faraday, bahwa apabila sepotong kawat penghantar listrik berada dalam medan magnet berubah-ubah, maka dalam kawat tersebut akan terbentuk gaya gerak listrik. Generator listrik merupakan sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak mekanik menjadi energi listrik. Energi yang menggerakkan generator sendiri sumbernya bermacam-macam. Pada pembangkit listrik tenaga angin, misalnya, generator bergerak karena adanya kincir yang berputar karena energi angin. Demikian pula pada pembangkit listrik tenaga air, maka yang menggerakkan adalah energi gerak dari air. Sedangkan pada pembangkit listrik tenaga diesel, gerak dari generator didapatkan dari proses pembakaran bahan bakar diesel. Pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering disebut juga dengan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan dan memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Prinsip kerja PLTB adalah dengan memanfaatkan energi kinetik angin yang masuk ke dalam
area efektif turbin untuk memutar baling-baling atau kincir angin. Kemudian energi putar ini diteruskan ke generator untuk membangkitkan energi listrik. Berdasarkan data dari GWEC, jumlah PLTP yang ada di dunia saat ini adalah sebesar 157.900 MWA, dan pembangkit jenis ini setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam pembangunannya sebesar 20-30%. Teknologi PLTP saat ini dapat mengubah energi gerak angin menjadi energi listrik dengan efisiensi rata-rata sebesar 40%. Efisiensi 40% ini disebabkan karena akan selalu ada energi kinetik yang tersisa pada angin karena angin yang keluar dari turbin tidak mungkin mempunyai laju sama dengan nol. Laju angin. Laju merupakan jarak yang ditempuh per satuan waktu tanpa memperhatikan arahnya, yang artinya menandakan seberapa cepat suatu benda bergerak. Kelajuan termasuk besaran skala karena hanya memiliki besar dan tidak memiliki arah. Kelajuan yang lebih tinggi berarti sebuah objek bergerak lebih cepat. Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. Apabila dipanaskan, udara memuai. Udara yang telah memuai menjadi lebih ringan sehingga naik. Apabila hal ini terjadi, tekanan udara turun karena udaranya berkurang. Udara dingin di sekitarnya mengalir ke tempat yang bertekanan rendah tadi. Udara menyusut menjadi lebih berat dan turun ke tanah. Di atas tanah, udara menjadi panas lagi dan naik kembali. Aliran naiknya udara panas dan turunnya udara dingin ini dinamakan konveksi. Listrik. Energi listrik merupakan salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere A dan tegangan listrik dengan satuan volt V dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt W. Untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan, atau untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Energi listrik menjalankan peralatan rumah tangga, peralatan kantoran, mesin industri, kereta api listrik, lampu umum, alat pemanasan, memasak, dan lain-lain. Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya. Satuan pokok energi listrik adalah joule. Satuan lain adalah kWh, kilowatt jam. Listrik untuk industri dan perumahan dihasilkan dari pembangkit listrik, misalnya PLTA, PLTB, PLTD, diesel, PLTM, PLTS, surya, PLTU, dan lainnya. Berikut merupakan rumus untuk mencari daya listrik yang dengan menggunakan laju angin. PW sama dengan 1/2 PA/AT V3, dengan PW daya angin, W, V laju angin M atau S, AT luas penampang M², PA kerapatan udara Kg atau M3. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai metode beda hingga dalam pemodelan laju angin terhadap pembangkit listrik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan menggunakan metode beda hingga khususnya interpolasi Newton, didapat model matematika untuk menggambarkan laju angin terhadap pembangkit listrik, yaitu Fx sama dengan negatif 1,6718412237999393 plus 1,099556563132x negatif 0,718
99,5286868676 kuadrat plus 0,31999999997 x kubik plus 0,0000000023 pangkat 4. 2. Diperoleh bahwa perubahan laju angin mempengaruhi daya listrik yang dihasilkan sehingga semakin besar laju angin yang didapat maka semakin besar juga daya listrik yang dihasilkan.